nggak bayar sama sekali kan lewat website. Nah, langsung misalnya kalau di website, pernah buka nggak website salah satu hotel, di situ biasanya langsung nama siapa, kapan pesennya, langsung ada dimasukkan nomor kartu kredit biasanya. Itu nanti hanya untuk kayak jaminan, nah misalnya dia pasti akan datang ke hotel, tapi nggak digunakan pertama kali, maksudnya nggak langsung di charge, nanti di charge nya setelah si konsumen ini meninggalkan hotel, biasanya seperti itu. Terus untuk security concern, untuk keamanan juga adanya teknologi. Oke, itu untuk teknologi. Sekarang langsung masuk menjadi organisasi terkemuka ya. Gimana caranya? Nah, struktur organisasi itu kan beda-beda tiap perusahaan, tergantung. Ada yang strukturnya mulai dari presidennya sampai karyawan yang paling bawah, misalnya levelnya itu ada yang panjang ke bawah, ada yang horizontal, maksudnya banyak bagian-bagiannya. Nah, itu macam-macam, tergantung perusahaan maunya seperti apa dan kondisi perusahaan seperti apa. Nah, kalau ini struktur organisasi yang berorientasi pasar itu seperti ini. Jadi top manager langsung support foundation, langsung ke frontline ini karyawan garis depan ya, yang langsung melayani karya konsumen, langsung berhadapan sama konsumen. Jadi ini berorientasi pasar, maksudnya lebih mementingkan keinginan pelanggan. Itu struktur organisasinya nggak terlalu panjang, jadi langsung. Nah, kalau yang struktur organisasi yang lama, nah ini organisasi tradisional, biasanya dibedakan bagian marketing apa, finance apa, personel apa, production. Nah, ini itu struktur organisasi tradisional yang tidak berorientasi pasar. Kalau pasar ini tadi kan langsung top manager, support foundation, frontline, langsung ke konsumen. Jadi lebih, istilahnya lebih cepat gitu untuk ke konsumen. Nanti kalau ada permasalahan biasanya bisa lebih cepat ditanganin. Mungkin kalau untuk belajar tentang struktur organisasi bisa di mata kuliah organisasi, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Ini kalau untuk pendekatan penyelesaian konflik, ini ada ini komunikasi, struktur, variabel individu, perceived konflik sama felt konflik. Ini perceived konflik ini persepsi tentang konflik, sama felt konflik ini konflik yang terjadi. Nah, terus ini stage ketiga, ini gimana caranya menghandle atau mengatasi permasalahan yang ada, bisa dengan competing, collaborating, compromising, ini apa nih, avoiding atau accommodating, terus bisa over apa ini? Sebentar, saya tidak kelihatan. Over conflict, parties behavior atau other reaction. Terus ada increase group performance atau decrease group performance. Jadi intinya kalau ada konflik itu gimana cara menanganinya. Terus habis itu kalau dengan adanya konflik itu bisa meningkatkan kinerja sama bisa menurunkan kinerja. Kira-kira pada kondisi seperti apa adanya konflik itu justru bisa meningkatkan kinerja? Ada yang tahu nggak? Jadi adanya konflik itu malah meningkatkan kinerja jadi lebih bagus. Kira-kira seperti apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Di area atasan kenapa? Logikanya kenapa kok ada konflik malah justru bisa meningkatkan kinerja? Gimana?
Ada yang tahu? Yang lain ada yang tahu? Halo. Karena adanya rasa takut. Tapi adanya rasa takut kadang juga bisa mengurangi performance loh. Kadang kalau habis dimarahi bisa kayak ogah-ogahan. Oke, itu Mbak Silvi. Terus yang lain? Yang mau jawab? Iya Mbak, silahkan dipelajarin lagi ya materinya, minggu depan ujian soalnya. Oke. Udah ada yang mau jawab lagi? Mbak Suartini, Mbak Fevi? Oke, nggak ada yang mau jawab lagi ya. Mbak Silvi itu bisa benar, jadi sudah benar dengan adanya konflik itu bisa meningkatkan kinerja. Karena apa? Karena kita kan konflik kan, berselisih berhambat-hambat misalnya, terus habis konflik bisa diatasi konfliknya, menemukan solusi. Nah, setelah menemukan solusi justru dia bisa meningkatkan kinerja karena sudah ada solusi yang baik dan nggak akan mengulangi kesalahan yang sama konfliknya. Jadi misalnya ada ada yang salah, terus habis itu diskusi menemukan solusi, terus akhirnya bisa menemukan solusi tadi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Nah, tapi kalau tadi konflik itu terus berlanjut, misalnya antara si A dan si B itu nggak mau bersatu, nah itu bisa menurunkan kinerja perusahaan ketika konflik ini nggak menemukan sebuah solusi. Tapi ketika konflik bisa menemukan sebuah solusi, itu justru bisa meningkatkan kinerja. Tapi kalau nggak menemukan solusi, misalnya terus berseteru, itu akan menurunkan kinerja. Oke. Habis itu lanjut. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Nah, demo ini Mbak, misalnya demo kenaikan gaji itu bisa meningkatkan kinerja ketika permintaan si karyawan ini bisa diterima oleh perusahaan. Maksudnya perusahaan mau mendengarkan keinginan karyawan dan memenuhinya. Tapi andai kata enggak, otomatis kan misalnya karyawan jadi mogok kerja, nggak mau kerja karena nggak ada kenaikan gaji. Nah, itu kan konflik yang nggak selesai, nggak ada solusinya. Makanya dengan adanya karyawan mogok, berarti kan perusahaan nggak bisa jalan. Misalnya toko nggak bisa dibuka. Nah, itu menurunkan kinerja perusahaan. Oke, jadi kalau konflik itu bisa menemukan solusi, itu bisa meningkatkan performance. Tapi kalau enggak, justru menurunkan performance. Oke, modul 8 sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Silakan, minggu depan ujian tolong saya ingatkan lagi dipahami kata-kata bahasa Inggrisnya ya. Gimana? Ada yang mau bertanya?